Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, masih membahas seputar Habib-Habib yang tidak mencerdaskan kaum muslimin, tapi malah membodohi kaum muslimin. Kenapa kami katakan membodohi kaum muslimin? Karena mereka ini menyebar doktrin-doktrin supaya kaum muslimin ini tambah bodoh. Kalau bisa kaum muslimin ini jangan pintar, karena kalau pintar, mereka nantinya akan ditinggalkan oleh kaum muslimin. Coba kita simak doktrin-doktrin Habib yang membodohi kaum muslimin. Seorang Habib yang gila itu lebih utama daripada ulama amilin. Cinta kepada Habib, cinta kepada Habib, cinta kepada kalian ini adalah fardu. Ingat, fardu, bukan sunnah. Belajar sama satu Habib sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Betul nggak? Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan. Walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan. Itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. وقد أخبرني بعض الثقافة على أعمى شيخ مشايخ أبي الحسن السندي المدني رضي الله عنه معاشر الكتاب الستة في الحديث وغيرها. Gurunya para guru, imamnya para imam, Abil Hasan As-Sindi Al-Madani radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Annahu su'ila fi darsi, ketika beliau lagi mengajar, beliau ditanya, "Man afdal? Siapa yang lebih utama? Asyarif atau alim? Seorang sayyid, seorang habib, atau orang alim?" Fa sallallahu inda istidrak wa ta'ala rasulullah. Masyaallah. Ketika beliau dengar ada yang nanya, "Mana lebih mulia ya Syekh? Mana yang lebih mulia? Orang alim atau habib?" Beliau taruh kepala beliau di bawah begini. Beliau taruh kepala beliau di bawah, di debu, di tanah. Setelah itu, farafa'a, beliau angkat kepala beliau. Farafa'a ra'sahu wa qala, beliau angkat kepalanya dan berkata, "Syarifun jahilun, habib bodoh itu masih lebih utama daripada orang yang berilmu." Itu jawaban beliau. Syekh Abil Hasan As-Sindi, bukan ana yang ngomong. Nah, kaum muslimin, itu tadi video-video doktrin para Habib. Itu doktrin-doktrin yang konyol kaum muslimin. Hanya karena nasab yang mereka akui, kemudian supaya mereka ini dianggap suci dan mulia, sampai-sampai mereka ini berani mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang sekonyol itu. Mereka katakan belajar dengan satu Habib yang bodoh, itu perbandingannya sama dengan belajar dengan 70 kiai, atau lebih utama daripada belajar dengan 70 kiai yang alim. Belajar sama satu Habib sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Betul nggak? Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan. Walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan. Itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Jadi kaum muslimin, kaedah dari mana bahwasanya kita itu bisa belajar dengan orang yang bodoh? Mau belajar apa sama orang yang bodoh kaum muslimin? Kita belajar itu supaya mendapatkan ilmu, supaya bisa mengenal syariat Islam, bisa mengenal mana tauhid, mana syirik, mana sunnah, mana bid'ah, mana taat, mana maksiat. Kalau belajar sama orang yang bodoh, apa mungkin bisa? Namanya orang bodoh. Orang bodoh itu orang yang jahil, orang yang tidak memiliki ilmu. Mana bisa kita belajar, kita menimba ilmu dari orang yang tidak memiliki ilmu? Mana mungkin kita menimba air dari sumur yang kering? Pepatah Arab mengatakan, faqadis syai' la yu'tih. Orang yang tidak memiliki sesuatu, maka tidak akan bisa memberikan sesuatu. Jadi, kalau dikatakan belajar dengan satu Habib yang bodoh, itu lebih utama daripada belajar dengan 70 kiai yang alim, ini kaidah orang yang tidak waras. Belajar dengan 1000 Habib pun yang bodoh tetap tidak akan berguna sama sekali. Tidak akan lebih baik dengan belajar dengan satu orang ustadz yang alim. Ya, perhatikan itu. Yang dimuliakan oleh Allah itu orang yang alim. Orang yang alim itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat.
Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna akramakum indallahi atqakum." Orang yang mulia di antara kalian itu di sisi Allah itu adalah orang yang bertakwa. Dan bertakwa itu butuh ilmu. Jadi mulia di sisi Allah itu bukan karena nasab. Kalau bodoh ya, kemudian perilakunya buruk, mau anak kandung Nabi pun akan tetap hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan banyaknya video-video doktrin-doktrin dari para habib yang menyesatkan seperti ini, alhamdulillah akhirnya ada seorang kiai yang ikut menanggapi, ikut angkat bicara untuk merespon dan meluruskan. Beliau adalah Kiai Khalil Nafis. Bagaimana tanggapan beliau mengenai video-video yang seperti ini? Kita simak videonya. Makanya kan sekarang ini lagi rame-ramenya soal nasab. Wah, nasab gimana nasab? Kalau perdebatan nasab kepada Rasulullah SAW itu untuk mencari secara keilmuan referensinya di mana. Ini Syekh Ubaidillah itu punya anak siapa? Jadi dari Syekh Muhajir kemana? Al-Uraidi kemana? Itu bagus nyari silsilah. Secara akademik itu bagus. Jadi menemukan benar mana yang silsilah kepada Rasulullah. Bagus. Tetapi kalau kita mencari ini hanya untuk menghantam seseorang atau untuk hanya jadi polemik, apalagi dipolitisir, itu tidak produktif perdebatannya, ya, malah menjadi ketersinggungan, bahkan mungkin perpecahan di antara kita. Nah, karena itu, apakah penting Pak membanggakan nasab? Mencari nasab itu penting karena kita bagian dari hifdzun nasl. Ini keturunan siapa? Jelas keturunannya. Itu juga diperintahkan dalam Islam. Tapi sombong-sombongan dengan nasab, meskipun nasabnya kepada Rasulullah, itu tidak baik. Apalagi nasabnya nggak jelas, disombongin lagi. Ya. Tetapi nasab itu tidak lebih tinggi dari alim, dari ilmu. Yang lebih tinggi adalah ilmunya. Syukur-syukur habaib itu sudah keturunan Nabi, juga berilmu, maka dua-duanya. Tapi kalau harus dipisahkan antara ilmu dan keturunan Nabi, mana yang lebih tinggi Pak? Ilmu. Maka disebut wa annal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman walakin warasu al-ilma faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafirin. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama yang jadi pewaris. Di ketepatan ulama keturunan Nabi ya bagus, tapi ada keturunan Nabi menurut pemandangan saya. Kemudian ada ulama keturunan Nabi tidak baik, tidak berilmu. Kemudian ada ulama orang biasa berilmu. Mana lebih mulia Pak? Berilmu. Mohon maaf, saya akan sampaikan ini karena ini yang saya yakini dan yang saya pelajari. Faqad akhadha bihadzin wafirin. Dia sudah ngambil bagian dari Nabi sebagai keturunan, iya. Tapi yang lebih banyak kalau mengambil ilmu dari Nabi. Itu anbiya, bukan hanya pada Nabi Muhammad. Artinya kita nanti dekat kepada orang-orang yang kita cintai kalau imannya dan amalnya sama. Bukan karena keturunan. Nabi tidak pernah menjamin karena keturunannya itu pasti dapat syafaatnya. Yang saya tahu tidak. Kalau memang dia tidak beriman, nggak bisa. Ketika Abu Lahab itu ditalkin oleh Nabi apa? Untuk Nabi memberi syafaat. Bukan karena kefamilian. Andaikan karena famili, dibiarkan sama Nabi itu, Nabi masih bisa untuk memberi syafaat. Tidak. Abu Lahab itu oleh Nabi yang dicegah oleh Abu Jahal pada saat nazak untuk mengucapkan syahadat bahwa dia akan bersaksi di hadapan Allah kalau dia adalah beriman. Tapi ketika tidak beriman, nggak bisa menolong. Nabi Nuh, Kan'an, putranya nggak beriman, nggak dapat. Makanya kita jangan kebawa dengan nasab. Menghormati Habib penting sebagai cucu Rasulullah. Iya. Wong kita anaknya guru aja yang ngajarin kita hormati, apalagi Nabi Muhammad yang bawa risalah. Tapi tidak berarti keturunan lebih tinggi daripada ilmu dan amal, enggak. Karena disebut illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi tawassaw bis sabr. Jadi itu semua lafi khusrin, semuanya kecuali orang beriman dan beramal soleh.
Kemudian disebutkan juga wa ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabi. Jadi tidak bisa masuk karena keturunan itu menjadi prioritas di dalam keimanan kita. Tidak, yang prioritas dalam kita adalah iman dan amal. Tapi kita ini jangankan kepada cucu Rasulullah, kepada orang lain kita menghormati. Tapi jangan sampai nasab melebihi ilmu, iman dan amal. Jangan sampai. Ini akan mundur umat Islam yang sudah oleh Rasulullah SAW dibuka. Ayo umat Islam berjibaku, ayo umat Islam belajar, ayo. Nah tiba-tiba kita semua runtuh di depan nasab, habis. Karena nasab itu nggak bisa milih. Ya. Mirip dengan kita kan nggak bisa milih mau hidung mancung atau mancung ke dalam. Kan nggak bisa milih. Saya lahir di Madura, kan nggak bisa milih saya lahir di Mekah. Nggak bisa. Jadi seakan-akan kita nggak bisa upaya untuk dekat kepada Allah. Allah memberikan ruang untuk dekat kepada Allah dengan apa? Dengan ilmu, iman, dan amal soleh. Menurut saya perdebatan nasab itu soal saya nasabnya kepada siapa, dicari masing-masing iya. Saya bukan sok-sokan, kata famili saya itu nyambung dari Aji Gunung ke Syekh Kendana sama dengan Kiai As'ad itu Syamsul Arifin, kemudian ke Sunan Ampel, nyambung kepada Rasulullah. Tapi saya nggak berani bilang nyambung pada Rasulullah. Saya nggak tahu benar apakah iya, wallahu a'lam. Minimal saya nggak ada wajah Arabnya, nggak ada wajah Arabnya. Tapi saya yakin saya anak orang baik-baik, bapak saya jelas, kakek saya jelas itu. Pakai melalui pernikahan, ya sudah di situ saja. Kalau ketepatan ada dari nasab kita yang baik, bukan buat bangga-banggaan, tapi buat malu. Malu kalau kita berbuat buruk dari keturunan orang yang baik-baik. Itu jangan kita malah seenaknya karena keturunan seseorang. Tapi dari keturunan siapapun itu punya potensi untuk jadi orang baik dan jadi orang buruk. Jadi kita jangan berpatokan pada anak siapa, tetapi pastikan kita, anak-anak kita mengambil bagian besar dari risalah Rasulullah SAW adalah beriman, berilmu, dan beramal soleh. Ini penting saya sampaikan biar nggak polemik terus. Nanti digoreng ke pemilu nanti. Wah, nanti macam-macam lah. Jadi kita benci pada Habib. Jangan benci, jangankan kepada Habib. Ma orang biasa, orang gelandangan aja nggak boleh benci kita. Ya. Mau orang non muslim kita nggak boleh benci, sayang, didakwain biar masuk Islam, biar masuk surga bareng-bareng, kan sayang. Kalau nggak sayang biarin aja dia, biar masuk neraka, kan gitu kan sama anak kita. Kalau anak dibiarin itu bukan sayang, orang tuanya itu namanya dengki sama anak. Nggak ngaji dibiarin, nggak sholat dibiarin, karena sayang. Nggak sayang itu dengki. Kalau mau sayang, ya dibangunin kalau tidur, diajak sholat kalau dia malas, lalu disantrenin, ya disuruh sekolah yang benar, biar masa depannya jelas. Itu sayang, bukan dibiarin. Oh, mau sekolah terserah anak saya manja, toh nanti saya kasih duit banyak, duit harta saya masih banyak. Itu anaknya jadi nggak jelas nantinya, masa depannya juga nggak jelas. Itu bukan sayang, jerumusin. Nah, kaum muslimin, itu tadi video dari Kiai Khalil Nafis yang isinya nasihat yang cukup dalam kalau memang para Habib itu mau meresapi. Dan tidak akan ada gunanya kalau nasab itu hanya untuk berbangga-bangga, merasa harus lebih diutamakan dan dimuliakan dibandingkan dengan yang lain yang nasabnya bukan kepada Nabi. Meskipun yang dikatakan nasabnya nyambung kepada Nabi itu adalah orang yang bodoh. Bahkan ada video lain yang mengatakan bahwasanya Habib yang gila itu lebih utama daripada ulama. Itu apa kaum muslimin? Seharusnya kalau memang merasa memiliki nasab yang mulia, ya dijaga. Nasab itu dipakai untuk menjaga harga diri, menjaga pendahulu-pendahulunya. Utamanya menjaga Nabi Muhammad SAW. Malu kalau berkuar-kuar nasabnya nyambung kepada Nabi Muhammad SAW, tapi tidak mengikuti jalan apa yang dilalui oleh Nabi Muhammad SAW.
tidak mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Seharusnya ketika merasa nasabnya itu nyambung kepada Nabi Muhammad SAW, itu membuat para Habib ini berlomba-lomba di dalam menyebarkan syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Bukan malah berbangga-bangga dan menyombongkan diri. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.